Siang itu, matahari bersinar terik di langit Jawa Timur, membuat aspal jalanan membara seperti neraka. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas, sebuah razia kendaraan digelar oleh aparat kepolisian. Kompol Satria, sosok pemimpin razia yang terkenal keras dan tak kenal belas kasihan, berdiri tegak dengan dada membusung, mengawasi setiap pengendara dengan tatapan tajam. Sorot matanya penuh keangkuhan, seolah setiap kendaraan yang lewat adalah mangsa yang siap diterkam. Dan saat matanya menangkap sebuah mobil tua yang melaju pelan, ia melambaikan tangannya dengan kasar, memerintahkan kendaraan itu berhenti. Di dalam mobil, seorang pria parubaya bersorban putih dan berjubah sederhana menghentikan laju kendaraannya. Wajahnya penuh ketenangan meskipun ia sadar tatapan para polisi di depannya penuh dengan niat buruk. Ia adalah Habib Rahman, seorang ulama yang dihormati masyarakat setempat. Namun, rasa hormat itu tak berlaku bagi Kompol Satria. Dengan langkah lebar, Satria menghampiri sang Habib dan mengetuk kaca mobil dengan nada memerintah. "Turun, periksa surat-suratmu." Suaranya berat dan tak bersahabat. Habib Rahman membuka kaca jendela dan tersenyum tipis. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Polisi?" tanyanya dengan nada lembut. Namun, kelembutan itu justru membuat Satria semakin geram. Tanpa memberi kesempatan, ia menarik pintu mobil dengan kasar, nyaris mencabutnya dari engsel. "Jangan pura-pura polos. SIM dan STNK mana?" bentaknya. Habib Rahman dengan sabar mengeluarkan dokumen-dokumen yang diminta dan menyerahkannya. Namun, Satria hanya melirik sekilas sebelum meremas kertas-kertas itu di tangannya. "Surat-suratmu lengkap, tapi tetap harus saya tilang. Ini jalan raya, bukan tempat untuk orang sepertimu berkeliaran." Kerumunan mulai berkumpul di sekitar lokasi razia. Beberapa warga berbisik-bisik, merasa tak nyaman dengan perlakuan kasar itu. Salah satu orang di antara mereka memberanikan diri untuk berseru, "Pak, dia itu Habib, ulama yang dihormati. Kenapa ditilang kalau surat-suratnya lengkap?" Namun, Satria hanya mendengus, menoleh dengan tatapan buas. "Kalian mau ikut campur? Kalian pikir kalian bisa mengatur saya?" Kemarahan dalam dirinya semakin membara, dan tanpa berpikir panjang, ia mengangkat kakinya tinggi dan menghantam tubuh Habib Rahman dengan tendangan keras. Saat tubuh Habib Rahman terhuyung dan jatuh ke tanah, sesuatu yang aneh terjadi. Udara yang panas mendadak menjadi dingin. Angin berhembus kencang, membawa bisikan lirih yang tak bisa dimengerti. Langit yang sebelumnya cerah perlahan menggelap, seolah ada sesuatu yang merayap dari dimensi lain, menyusup ke dunia manusia. Para saksi mata yang awalnya hanya menonton kini merasakan ketakutan merayapi tulang mereka. Beberapa dari mereka mundur, sementara yang lain menutup mulut mereka, terpana oleh fenomena gaib yang baru saja dimulai. Satria merasakan hawa aneh itu, tetapi ia mengabaikannya. Ia mengangkat kakinya sekali lagi, bersiap untuk menendang sang Habib yang masih terduduk di tanah. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang dingin, melingkar, dan menjalar dari tenggorokannya. Dadanya sesak, seolah paru-parunya tiba-tiba dipenuhi oleh sesuatu yang asing. Tangannya mencengkeram lehernya sendiri, matanya melebar ketakutan. Apa yang terjadi padaku?" Suaranya gemetar. Dari tempatnya di tanah, Habib Rahman menatapnya dengan mata penuh makna. "Kau telah menyentuh orang yang salah, Satria," katanya dengan nada yang tidak marah, tidak juga mengancam, tetapi penuh ketegasan. "Kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur." Suara Habib bergema seiring dengan suara desisan panjang yang kini terdengar jelas dari dalam tubuh Satria. Dan saat itu juga, tragedi mengerikan dimulai. Rasa nyeri yang tak tertahankan menjalar dari tenggorokan Kompol Satria, merambat ke seluruh kepalanya. Ia merasakan sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya, sesuatu yang hidup, dingin, dan menjalar seperti ular yang mencoba keluar dari dalam tubuhnya. Napasnya memburu, peluh dingin membanjiri dahinya, sementara tatapan orang-orang di sekelilingnya semakin dipenuhi ketakutan. Langit di atas mereka yang sebelumnya sekadar mendung, kini semakin kelam, seolah matahari enggan bersinar menyaksikan kejadian ini. Satria jatuh berlutut, menggapai lehernya yang kini terasa membengkak. Ia merasakan kulitnya berubah, tidak lagi halus seperti manusia, melainkan kasar dan bersisik. Tangannya bergetar hebat saat mencoba meraba wajahnya sendiri. Apa yang ia rasakan membuat darahnya membeku, kulit pipinya bukan lagi daging manusia, melainkan sisik kemasan yang keras dan licin.
Ia ingin berteriak, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah desisan panjang. Orang-orang yang tadi hanya menonton dengan ngeri kini mulai berteriak ketakutan. Seorang ibu menjerit histeris, seorang pedagang berlari meninggalkan dagangannya, sementara beberapa polisi yang berada di lokasi razia langsung kabur, tak lagi peduli pada tugas mereka. Salah seorang anak muda yang memberanikan diri melihat lebih dekat segera menjerit dan terhuyung mundur. Ya Allah, kepalanya berubah jadi ular. Dalam kepanikannya, Satria merangkak ke arah mobilnya, berusaha melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Namun, saat ia melihat wajahnya sendiri, jeritan yang hampir tidak manusiawi keluar dari mulutnya. Matanya yang dulu tajam kini berubah menjadi dua bola mata reptil yang menyipit mengerikan. Rahangnya semakin panjang, dan lidahnya bercabang, menjulur keluar dengan gerakan cepat. Ia bukan lagi manusia seutuhnya, kepalanya kini telah menjadi seekor ular piton raksasa, sementara tubuhnya masih manusia. Dengan tubuh yang semakin sulit dikendalikan, Satria berusaha berdiri, tetapi ia merasa semakin kehilangan kendali atas dirinya. Kepala ularnya bergerak liar, lidah bercabangnya menjulur dan mendesis tanpa ia kehendaki. Ia melihat orang-orang berlarian menjauhinya, ketakutan setengah mati. Ada yang beristighfar, ada yang menangis, dan ada yang hanya bisa terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Di tengah kekacauan itu, Habib Rahman tetap berdiri di tempatnya, tak bergerak sedikit pun. Matanya masih menatap Satria dengan sorot penuh makna. Ini bukan sekadar kebetulan, Satria, suaranya tenang, tetapi menggema di tengah hiruk pikuk. Kau telah menyentuh sesuatu yang bukan hakmu. Dan sekarang, kutukan yang telah lama tertidur telah menimpamu. Satria mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanyalah desisan panjang. Ia ingin menolak, ingin berteriak bahwa ini tidak mungkin, bahwa ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, ketika ia melihat tangannya sendiri mulai berubah, jari-jarinya menipis, kukunya mengeras seperti cakar, ia sadar satu hal yang membuat darahnya semakin membeku, ini bukan mimpi. Ini adalah awal dari sebuah mimpi buruk yang nyata. Kompol Satria merasakan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba mengendalikan dirinya, tetapi semakin kuat ia melawan, semakin cepat perubahan itu terjadi. Lehernya memanjang, sisik kemasan terus menjalar ke punggungnya, dan setiap kali ia berkedip, matanya semakin menyerupai reptil. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tetapi suara yang keluar hanyalah desisan panjang yang membuat orang-orang semakin ketakutan. Tiba-tiba, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tubuhnya mulai berontak sendiri, seolah ada kekuatan lain yang mengambil alih dirinya. Ia merasakan kepala pitonnya bergerak liar, matanya menatap orang-orang di sekelilingnya dengan rasa lapar yang tak ia mengerti. Nafsu buas mulai mengalir dalam darahnya, sebuah dorongan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, dorongan untuk memangsa. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba menolak kehendak iblis yang kini merasuki tubuhnya, tetapi semakin ia melawan, semakin dalam ia tenggelam dalam kutukan itu. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini tak lagi sekadar takut, mereka kini benar-benar panik. Seorang pria tua berlari terbirit-birit sambil membaca ayat-ayat suci, seorang ibu menggendong anaknya sambil menangis, sementara para polisi yang tersisa hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Lari, dia bukan manusia lagi. Seseorang berteriak histeris, memicu kepanikan massal di tengah jalan. Para pedagang meninggalkan lapak mereka, kendaraan-kendaraan melaju tergesa, dan dalam hitungan detik, jalanan yang tadinya ramai berubah menjadi tempat kosong yang dipenuhi suara jeritan dan doa-doa tertahan. Satria jatuh berlutut, tangannya mencengkeram kepalanya yang telah berubah sepenuhnya menjadi kepala piton raksasa. Di dalam pikirannya, ia masih sadar, masih bisa merasakan ketakutan dan keputusasaan yang membuncah. Tetapi sesuatu yang lebih kuat sedang berusaha mengambil alih dirinya. Ia merasakan bisikan aneh merayap di benaknya, suara dingin dan beracun yang berbisik, terimalah. Kau kini bukan manusia, kau adalah bagian dari kami. Habib Rahman masih berdiri di tempatnya, menatap Satria dengan tatapan penuh iba. Ia melihat bagaimana tubuh polisi itu bergetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena pertarungan batin yang tengah ia alami. Dengan suara rendah, Habib berbisik, jika kau terus melawan, kau akan semakin tersesat. Ini bukan kutukan biasa, Satria. Ini adalah sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Satria mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, mata pitonnya menatap langsung ke arah sang Habib. Ia ingin berbicara, ingin meminta pertolongan,
tetapi tubuhnya tak lagi mematuhi kehendaknya. Lidahnya menjulur, dan dari mulutnya terdengar suara mendesis yang semakin lama semakin dalam. Napasnya tersengal, tubuhnya melemah, dan perlahan, sesuatu yang gelap mulai mengambil alih dirinya. Di atas langit yang kini nyaris hitam, suara petir menggelegar tanpa hujan. Angin bertiup kencang, membawa desiran suara gaib yang tak bisa dijelaskan. Dan di tengah jalanan yang kosong, hanya ada satu sosok yang masih berdiri tegak. Habib Rahman menatap perubahan mengerikan yang kini telah sempurna. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Kutukan ini telah kembali." Kompol Satria terhuyung di tengah jalan yang kini sunyi. Tubuhnya masih setengah manusia, tetapi kepalanya sudah sepenuhnya berubah menjadi seekor ular piton raksasa. Ia merasakan sesuatu yang dingin merayap dalam pikirannya, seolah ada entitas lain yang berusaha mengendalikan dirinya. Dalam kepanikannya, ia menatap ke sekeliling, tetapi semua orang telah lari. Hanya satu sosok yang masih berdiri di hadapannya, Habib Rahman, dengan sorot mata yang tak bisa dijelaskan antara iba dan kewaspadaan. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya memudar. Satria merasakan tubuhnya ditarik ke dalam kehampaan, dan saat ia membuka matanya kembali, ia bukan lagi berada di jalanan kota, melainkan di sebuah hutan lebat yang gelap dan sunyi. Di sekelilingnya, suara desisan ular terdengar dari segala arah. Ia menoleh, dan di kejauhan, ia melihat sebuah ritual kuno. Puluhan orang berjubah putih berdiri melingkar di sekitar sesosok pria bersorban yang diikat di tengah lingkaran dengan wajah ketakutan. "Ampuni aku tak ingin menjadi bagian dari ini," suara pria itu bergetar, tetapi para sosok berjubah putih hanya berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Salah seorang dari mereka mengangkat tongkat kayu hitam, dan seketika, tanah di bawah pria itu mulai retak. Dari dalam retakan itu, seekor ular piton raksasa muncul, dengan sisik keemasan yang berkilauan di bawah sinar bulan. Matanya menatap tajam, penuh kebencian. Satria ingin bergerak, ingin menjauh, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa menyaksikan ketika ular itu melilit tubuh pria bersorban tersebut, menelannya perlahan sambil diiringi doa-doa dari para sosok berjubah putih. Dan saat pria itu menghilang sepenuhnya dalam rahang ular raksasa, suara gaib bergema di udara, ia akan kembali. Setiap kesombongan dan kesaliman akan menjadi jalannya. Gambar-gambar itu menghilang, dan Satria kembali tersadar di tengah jalanan kota, tubuhnya masih gemetar. Kini ia mengerti, ini bukan sekadar kutukan biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang telah mengintai dunia manusia selama ratusan tahun. Dan kini, ia adalah korban berikutnya. Habib Rahman menatapnya dalam-dalam. "Kau telah melihatnya, bukan?" katanya perlahan. Kutukan piton raja tidak memilih secara acak. Ia menitis kepada mereka yang dengan angkuh menindas orang-orang yang seharusnya mereka lindungi. Satria ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa semua ini hanyalah ilusi, tetapi sesuatu dalam dirinya tahu bahwa ini adalah kenyataan. Ia merasa semakin sulit bernapas, seolah ada kekuatan yang menekan jiwanya. Dan dalam keheningan yang mencekam, ia mulai bertanya-tanya, apakah ia masih punya kesempatan untuk lepas dari kutukan ini? Atau apakah ia akan menjadi bagian dari legenda mengerikan ini selamanya? Kompol Satria terhuyung, napasnya memburu, dan dadanya naik turun dengan liar. Kepalanya yang telah berubah menjadi ular piton terus bergerak tak terkendali, seolah ada kekuatan lain yang mengendalikan dirinya. Ia merasakan desisan panjang keluar dari mulutnya tanpa kehendaknya sendiri, dan setiap kali ia mencoba berpikir jernih, suara-suara aneh mulai bergema di dalam kepalanya. "Terima takdirmu, kau adalah bagian dari kami sekarang." Habib Rahman tetap berdiri di tempatnya, matanya masih menatap Satria dengan sorot penuh makna. "Jangan biarkan kegelapan menelanmu, Satria," suaranya tenang, tetapi menusuk hingga ke dalam hati. "Kutukan ini bukan sekadar hukuman. Ini adalah ujian. Jika kau menyerah, kau akan kehilangan segalanya, termasuk jiwamu sendiri." Satria ingin berteriak, ingin memohon pertolongan, tetapi tubuhnya menolak. Kepalanya mendongak ke langit, dan tiba-tiba tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Angin kencang berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran debu yang semakin membesar. Suara bisikan semakin kuat, bukan hanya dari dalam kepalanya, tetapi juga dari udara di sekitarnya. Ia merasa dirinya bukan lagi manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang lapar akan kekuasaan dan pembalasan dendam. Tiba-tiba,
Matanya menangkap bayangan-bayangan yang muncul dari pusaran angin. Bayangan itu menyerupai sosok-sosok yang dulu pernah ia sakiti, para pedagang yang ia paksa membayar pungli, orang-orang miskin yang ia ancam dengan kekerasan, dan bahkan beberapa pengendara yang pernah ia tilang dengan sewenang-wenang. Wajah mereka penuh kesedihan dan kepedihan, tetapi ada sesuatu yang lebih menyeramkan di dalam tatapan mereka, kutukan yang tak terbalaskan. Satria menggigil. Ia merasa dirinya semakin tersedot ke dalam pusaran kegelapan itu. Suara-suara di dalam kepalanya terus berteriak, memaksanya menyerah, membiarkannya tenggelam dalam amarah dan kepuasan. Namun, di tengah kegilaan itu, suara lain tiba-tiba muncul, lebih lembut, tetapi penuh ketegasan. Kau masih bisa memilih. Habib Rahman kini berdiri lebih dekat, tangannya terangkat ke depan, membaca doa dengan suara yang bergema di udara. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti pisau yang menembus pusaran kegelapan di sekitar Satria. Cahaya putih samar mulai muncul di antara bayangan-bayangan hitam yang melingkupinya. Kau masih punya kesempatan, Satria. Teriak sang Habib, keluarlah dari kegelapan ini sebelum semuanya terlambat. Satria menggigit lidahnya sendiri, mencoba menahan diri dari dorongan kegelapan yang semakin besar. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, jiwanya ditarik kedua arah yang berlawanan. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, tidak akan ada jalan kembali. Dengan sisa kesadarannya, ia menggenggam dadanya yang terasa seperti akan meledak, dan untuk pertama kalinya, ia menolak suara-suara dalam kepalanya. Aku bukan bagian dari kalian, desisnya dengan segenap kekuatan yang tersisa. Langit bergemuruh, pusaran angin tiba-tiba terhenti, dan dalam sekejap, Satria terjatuh ke tanah. Tubuhnya masih berubah, tetapi kini ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah harapan yang tipis, tetapi nyata. Namun, ia tahu satu hal yang pasti, pertarungannya belum selesai. Sesuatu yang lebih besar masih mengintai dalam bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk merebut dirinya kembali. Kompol Satria jatuh terduduk di atas aspal yang dingin. Nafasnya tersengal, tubuhnya menggigil hebat, dan kepalanya yang masih berbentuk ular piton perlahan menggeleng, seolah mencoba mengusir kegelapan yang masih mengintai dalam dirinya. Namun, perubahan itu belum berhenti. Sisik emas di lehernya masih berkilauan, matanya masih menyala dengan cahaya reptil, dan setiap kali ia menarik nafas, udara terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menekannya dari segala arah. Habib Rahman masih berdiri di hadapannya, membaca doa dengan suara mantap. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, sebuah suara lain tiba-tiba bergema dari kejauhan. Suara yang dalam, bergetar, dan mengandung kekuatan yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Cukup, dari balik kegelapan yang menggantung di langit, muncul sesosok pria bertubuh tinggi dan berjubah hitam. Wajahnya samar di balik kerudung gelap, tetapi matanya bersinar merah seperti bara api yang tak pernah padam. Tangannya yang panjang dan bersisik menggenggam sebuah tongkat yang ujungnya berbentuk kepala ular. Habib Rahman, kau tak seharusnya ikut campur dalam urusan ini. Suaranya mengalun, berat dan menggema di udara. Habib Rahman menatap sosok itu dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Jadi kau akhirnya muncul, penjaga kutukan, katanya dengan suara tenang, tetapi ada ketegangan di dalamnya. Kau tahu betul, kutukan ini tidak boleh dibiarkan terus merajalela. Sudah terlalu banyak jiwa yang tersesat karenanya. Satria mendongak dengan tubuh yang masih gemetar. Entitas berjubah hitam itu menatapnya dengan tatapan tajam, lalu tersenyum samar. Satria, kau seharusnya bangga, katanya dengan nada licik. Tidak semua orang terpilih untuk menerima kekuatan ini. Kau bisa menjadi lebih dari sekadar manusia, kau bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Satria menggelengkan kepalanya dengan sisa kesadarannya. Aku tidak menginginkan ini, suaranya lirih, tetapi jelas penuh perlawanan. Namun, sang penjaga kutukan hanya tertawa kecil. Sudah terlambat, katanya, kau telah disentuh oleh warisan kuno ini. Kau bisa melawannya sekarang, tetapi pada akhirnya, kau akan menyerah, seperti yang lain sebelum dirimu. Habib Rahman melangkah maju, mengangkat tangan kanannya dengan penuh keyakinan. Tidak jika aku bisa menghentikanmu, katanya tegas. Cahaya putih tiba-tiba menyala di telapak tangannya, berpendar seperti bara suci yang membakar udara di sekitarnya. Dengan izin Allah, kutukan ini bisa diangkat. Sang penjaga kutukan menyipitkan matanya, lalu mendesis pelan. Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih kuat, katanya, sebelum mengayunkan tongkatnya ke tanah. Seketika, bayangan hitam menjalar dari kakinya,
membentuk lingkaran gaib yang berdenyut dengan energi kelam. Angin berhembus semakin kencang, membawa aroma kematian dan kehancuran. Satria terhimpit di antara dua kekuatan besar yang kini bersiap untuk bertarung. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya akan menentukan nasibnya, tetapi juga apakah kutukan Piton Raja akan terus hidup, atau akhirnya dihentikan selamanya. Angin kencang berputar liar di sekitar mereka, menciptakan pusaran debu dan bayangan kelam yang berputar di kaki sang penjaga kutukan. Udara terasa semakin berat, seolah sesuatu dari dunia lain telah merembes masuk ke dalam kenyataan. Satria masih terhuyung, kepalanya yang berbentuk ular piton bergerak gelisah, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang meronta ingin keluar. Ia tahu bahwa waktu semakin menipis. Jika ia tak bisa melawan sekarang, maka dirinya akan sepenuhnya menjadi makhluk kutukan ini, tanpa jalan kembali. Habib Rahman melangkah maju, wajahnya tetap tenang meskipun angin berhembus semakin buas. Cahaya putih dari telapak tangannya menyala lebih terang, membentuk gelombang energi suci yang membuat bayangan hitam di sekitar mereka bergolak. "Satria, ini saatnya kau memilih," seru Habib dengan suara menggema. "Jika kau ingin terbebas, kau harus menolak kutukan ini sepenuhnya. Kau harus melawan dari dalam." Namun, sebelum Satria bisa merespons, sang penjaga kutukan mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Omong kosong, suaranya meledak seperti guru. Dari ujung tongkatnya, kilatan hitam melesat, berubah menjadi belasan ular bayangan yang meluncur ke arah Habib Rahman dengan kecepatan luar biasa. Ular-ular itu mendesis ganas, taring mereka meneteskan racun berwarna hitam pekat. Habib Rahman tak gentar. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan tangannya ke depan, dan dari dalam genggamannya, cahaya putih meledak seperti kilat, menabrak ular-ular bayangan itu dan membuat mereka menguap dalam sekejap. Namun, serangan itu hanyalah gangguan. Dalam sekejap, sang penjaga kutukan telah bergerak, melayang di udara, lalu menghantamkan tongkatnya ke tanah. Tanah bergetar hebat. Dari bawah kaki Satria, muncul lingkaran hitam dengan simbol-simbol kuno yang berpendar. Tubuhnya tiba-tiba terasa semakin berat, jiwanya ditarik ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Suara-suara itu kembali menggema di dalam kepalanya. "Kau milik kami, kau milik kegelapan, terima kutukanmu." Satria menggertakkan giginya, sisa kemanusiaannya berusaha bertahan. Ia memejamkan matanya, mengingat semua yang telah terjadi. Kesombongannya, kesalahannya, kesewenang-wenangannya, semua itu telah membawanya ke titik ini. Namun, ia juga mengingat sesuatu yang lebih kuat, keinginannya untuk berubah. Ia tak ingin menjadi monster. Ia tak ingin menjadi bagian dari kutukan ini. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak, "Tidak!" Dari dalam tubuhnya, cahaya emas menyala tiba-tiba, meledak ke segala arah. Lingkaran hitam di bawah kakinya retak, bayangan-bayangan yang melingkupinya tercerai-berai. Sang penjaga kutukan tersentak, matanya membelalak tak percaya. Tidak mungkin, Habib Rahman melihat celah itu. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat tangannya ke langit, lalu menghempaskan energi sucinya ke arah Satria. Cahaya putih dan emas menyatu, membungkus tubuh Satria dalam kilauan yang menyilaukan. Dalam sekejap, sisik-sisik ular di tubuhnya mulai mengelupas, kepala pitonnya mengecil, dan tubuhnya kembali menjadi manusia. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya lemah, tetapi ia merasa bebas. Sang penjaga kutukan menjerit marah. "Kalian belum menang." Namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, tubuhnya mulai bergetar hebat. Kutukan yang telah ia jaga selama berabad-abad kini telah terganggu keseimbangannya. Angin berputar semakin liar, langit bergemuruh, dan dalam satu ledakan dahsyat, sosok kelam itu tersedot ke dalam pusaran bayangan yang ia ciptakan sendiri. Ketika semuanya berakhir, hanya ada keheningan. Habib Rahman mendekati Satria yang masih terbaring lemah. "Kau telah memilih dengan benar," katanya lembut. "Kutukan itu tak bisa menyentuh mereka yang mau bertobat." Satria menatap langit yang kini perlahan kembali cerah. Ia merasa seolah telah lahir kembali. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu satu hal, kutukan itu belum benar-benar hilang. Hanya waktu yang bisa menjawab apakah ia akan kembali, atau lenyap selamanya.